Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirza Gulam Farhan dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 7 Prodi Kepanitraan. Di sini saya akan menambal materi atau yang saya belum ikuti selama perkuliahan di bangku perkuliahan. Ini ada materi kepanitraan peradilan agama. Mungkin yang terhormat Bapak Sifaul Amin SHMH selaku dosen pengampu atau dosen saya yang saya hormati, saya takdimi, izinkan saya memaparkan materi ini Bapak di kepanitraan peradilan agama, yaitu ada keberhasilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Nah, ini materi sangat menarik bagi saya karena saya membaca-baca itu tadi tidak cukup sejam 2 jam, melainkan saya telah terlebih dahulu yang terletak pada keberhasilan penyelenggaraan teknis peradilan dan administrasi perkara. Nah, ini sangat menarik karena juga keberhasilan penyelenggaraan teknis peradilan ini harus ditunjang oleh ketertiban administrasi perkara. Nah, menarik materi ini. Mungkin saya bisa menerangkan terlebih dahulu. Di penyelenggaraan teknis peradilan dilakukan oleh hakim. Nah, tugas pokok hakim atau pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan. Nah, setiap perkara yang diajukan kepadanya itu harus mempunyai sifat 3 itu. Jadi harus keterbukaannya harus ada, hakim di menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan. Itu harus ada di diri hakim. Yang selanjutnya ada administrasi perkara. Administrasi perkara, berbicara administrasi yaitu hal yang perlu kita selesaikan atau kita buat untuk memenuhi perkara tersebut biar bisa naik dan bisa kita ajukan ke pengadilan. Itu adalah seperti proses penyelenggaraan perkara oleh seorang administrator, dalam hal ini ke panitera. Jadi yang dilaksanakan secara teratur dan diatur. Ingat, pelaksanaan ini dilaksanakan secara teratur dan diatur. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, toh juga untuk pelaksanaan dan pengawasan supaya mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan. Nah, dasar hukum pelaksanaan tugas panitera yaitu tertera pada UU nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 96 sampai dengan 102. Yaitu yang kedua, dasar hukum ini juga berwenang pada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 04 SK-nya /2/1992 tanggal 24 Februari 1992. Nah, surat Ketua Mahkamah Agung berkenaan dengan pembinaan teknis dan administrasi pengadilan. Itu ada surat-surat yang terlampir. Nah, untuk pelaksanaan tugas administrasi perkara sendiri yaitu panitera sebagai penanggung jawab. Nah, ada wakil panitera juga. Wakil panitera ini bertujuan untuk membantu panitera dalam membina, meneliti, dan juga mengawasi. Mengawasi ini dalam bentuk objek koordinator. Nah, dan juga di sini juga ada panitera muda atau yang biasa mungkin teman-teman ketika magang itu pernah panggilannya panmut. Nah, panmut ini sebagai pelaksana. Nah, terus mengenai tentang prosedur pengelolaan perkara pada peradilan agama itu dapat dilakukan dilakukan kelompok pelaksana teknis yang disebut dengan meja 1, meja 2, dan juga meja 3, dan terakhir ada kasir. Nah, sejak dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Jadi sejak penerimaan perkara masuk dan sampai perkara itu diselesaikan. Nah, pola prosedur ini, administrasi perkara ini tingkat pertama yaitu yang pertama ada penerimaan perkara. Terus juga yang kedua ada persiapan persidangan. Yang ketiga ada pelaksanaan persidangan. Yang keempat ada penundaan dan penyelesaian persidangan. Jadi persidangan ataupun perkara itu dapat ditunda sesuai kondisi, situasi, dan toleransi, dan juga bisa penyelesaian persidangan secara langsung ketika tidak ada halangan apapun itu yang mengganggu jalannya persidangan, maka boleh dilanjutkan secara
secara kekeluargaan ataupun secara keadministrasi yang berlaku di pengadilan tersebut. Nah, di sini juga ada pola penyelenggaraan administrasi perkara tingkat banding. Jadi teman-teman atau yang punya perkara itu bisa ditingkatkan di tingkat banding. Ketika mendapatkan penyelenggaraan administrasi ini, perkara belum selesai bisa diajukan ke tingkat banding, yaitu prosedur pada pengadilan agamanya. Yang pertama ada penerimaan perkara, yang kedua penyelesaian perkara. Nah, prosedur pada pengadilan tinggi agama sekarang yang PTA, yang pengadilan tinggi itu yang pertama ini ada berbeda, ada penambahan 2 poin. Setelah penerimaan perkara, persiapan persidangan, yang ketiga ada pelaksanaan persidangan, yang terakhir ada penyelesaian persidangan. Nah, untuk polanya setelah banding juga ada tingkat kasasi. Nah, ini prosedur pada pengadilan agama itu tak jauh-jauh dari sama seperti tadi, sama seperti banding, ada penerimaan perkara, penyelesaian perkara. Nah, selanjutnya itu ada juga pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara peninjauan kembali atau PK. Biasanya kalau mengalami kesalahan setelah diketuk palu ataupun terdapat kekeliruan setelah diputuskan oleh hakim ataupun panmut atau siapapun itu bisa ditinjau kembali ketika ada kekeliruan. Nah, prosedurnya itu tentang prosedur pada MA itu polanya di register perkara itu ada seperti pengertian register, yang kedua ada pengaturan dan fungsi register, yang ketiga ada macam-macam buku register, dan terakhir ada cara pengisian buku register. Dan juga untuk pengertian register sendiri, register ini berasal dari kata registrum yang artinya buku daftar. Jadi yang dapat saya pahami itu buku register ini salah satu aset penting di perkara karena itu mencakup semua bukti dan data terdapat di buku register ini. Nah, memuat secara lengkap dan terperinci mengenai suatu hal. Jadi ini harus rinci, alamat, detail nama orang tua dan sebagainya, jabatan dan sebagainya. Itu juga harus lengkap, terperinci karena itu juga mempengaruhi di persidangan. Dan juga bersifat pribadi atau umum. Ada yang pribadi, ada yang umum. Misalnya register perkara, register catatan sipil dan lain-lain. Nah, mungkin untuk pengertian biaya perkara itu biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukkan gugatan perkara perdata sesuai dengan asas tidak ada biaya, tidak ada perkara. Jadi sesuai di pasal 121 ayat 4 atau pasal 145 ayat 4. Nah, biaya perkara sendiri pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara yang bersangkutan. Nah, ini tercantum pada pasal 181 ayat 1. Dan juga ada biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Nah, ini ada dalam pasal 89 ayat 1 di tentang perubahan kedua itu ada UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pola ataupun fungsi-fungsi dan juga prosedur penyelenggaraan administrasi di tingkat kepaniteraan peradilan agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.